Halo, kami dari PR3 Pemrograman Visual. Jadi di sini kami akan menjelaskan tugas kami yaitu tugas telas. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marisa Victoria Sialahi dengan NIM 12S25055 dan di sebelah saya peer saya. Arona Bagas Sasonangan Manurung dengan NIM 12S25056. Di sini pertama-tama saya akan membacakan soal eh, tugas kami. Tutor Text Management System Update. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Add text. Add text adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Lalu yang kedua, update text status. Update text status adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah, yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assignment. Show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian, program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar, lalu program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status, akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10, dan program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas. Cara menghitung prioritas adalah prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1 dibagi hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, maka akan keluar penting dan Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, maka tugas ini memiliki prioritas menengah. Dan yang terakhir, jika prioritas di bawah 1,5, 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan ditunda terlalu lama. Input-output simulation. Dalam simulasi ini, pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Berikut adalah contoh simulasi input-output. Example 1. Input yang pertama di input add text double tagar perintah untuk menambah list tugas. Lalu kita input lagi buat program untuk simulasi ATM sederhana. Lalu kita input 12S1103, lalu pemrograman lanjutan, lalu Dr. Emily Watson, lalu kita input lagi 4 November 2023, pukul 15.00 WIB, lalu kita input lagi 12S22005, underscore Butet Marpaung underscore pemrograman lanjutan, lalu kita input lagi 5 tagar tingkat kesulitan 1-5, lalu kita input lagi 3 tagar hari hingga deadline, lalu belum selesai tagar status,
selesai atau belum selesai. Lalu kita input lagi add text, double tagar perintah untuk menambah list tugas. Lalu kita input lagi buat program face recognition. Lalu kita input lagi 12S1104. Lalu kita input kecerdasan buatan. Lalu kita input Dr. Samuel. Lalu kita input 10 November 2023 pukul 15.00 WIB. Lalu kita input 12S22005 Butet Marpaung kecerdasan buatan. Lalu kita input lagi 5 tagar tingkat kesulitan 1 sampai 5, 1 tagar hari hingga deadline. Lalu kita input belum selesai, tagar status selesai atau belum selesai. Lalu kita input lagi update text status, tagar double tagar perintah untuk mengupdate status tugas. Lalu kita input lagi 12S1103. Lalu kita input lagi selesai. Lalu kita input lagi show assignment, double tagar perintah untuk menampilkan list tugas, dan yang terakhir kita memasukkan triple dash. Lalu outputnya yang akan keluar adalah prioritas 5.00 buat program face recognition 12S1104 kecerdasan buatan Dr. Samuel 10 November 2023 pukul 15.00 WIB. 12S22005 Butet Marpau kecerdasan buatan belum selesai. Lalu penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Lalu yang akan keluar lagi outputnya prioritas 1,67. Lalu buat program untuk simulasi ATM sederhana 12S1103 pemrograman lanjutan. Lalu Dr. Emily Watson 12S22005 underscore Butet Merpau underscore kecerdasan buatan, dan yang terakhir akan keluar outputnya selesai. Di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kita masukkan input add text, adversarial search and constraint satisfaction problem. Lalu kita masukkan inputnya 10S3001 artificial intelligence Dr. Sam 16 November 2023 pukul 15.00 WIB. 12S22017 underscore Joseph underscore pemrograman lanjutan. Lalu kita masukkan lagi input 8 dan 4. Lalu belum selesai. Lalu kita masukkan input add text. Lalu kita masukkan input physical storage system Dr. Tony. Lalu kita input lagi 21 November 2023 pukul 15.00 WIB. Lalu kita input lagi 12S22017 underscore Joseph underscore advanced database. Lalu kita input lagi 62 belum selesai. Lalu update text status. Lalu 12S3102. Lalu kita input lagi selesai, show assignment, lalu add text, lalu project management information system, lalu 12S1101, lalu information system foundation, lalu Dr. Natalia, lalu 18 November 2023 pukul 15.00 WIB, lalu 12S22017 underscore Joseph underscore information system foundation, lalu kita input lagi 7, lalu kita input lagi 5, lalu belum selesai, show assignment, lalu add text, lalu problem decomposition and problem identification, lalu kita input lagi TIS1101, lalu digital innovation Dr. Sari, lalu kita input lagi 15 November 2023 pukul 15.00 WIB, kita input lagi 12S22017 Joseph digital innovation, kita input lagi 5, lalu 2, lalu belum selesai, lalu update text status, lalu TIS1101, lalu kita masukkan lagi selesai, lalu show assignment, dan yang terakhir triple dash untuk menghentikan program. Dan nanti akan keluar outputnya itu seperti ini, yaitu prioritas 3.00 physical storage system 12S3102 advanced database Dr. Tony, 12S22017 Joseph advanced database, lalu selesai. Lalu yang kedua prioritas 2.00 adversarial search and constraint satisfaction problem 10S3001 artificial intelligence Dr. Sam 16 November 2003 pukul 15.00 WIB. 12S22017 Joseph advanced database, lalu belum selesai. Tugas ini memiliki prioritas menengah. Prioritas 3.00 Physical Storage System 12S3102 Advanced Database Dr. Tony 12S22017 underscore Joseph underscore Advanced Database, selesai. Lalu prioritas 2.00 Adversarial Search and Constraint Certification Problem 10S3001 Artificial Intelligence Dr. Sam
16 November 2023 pukul 15.00 WIB. 12 S22017 Joseph Advanced Database belum selesai. Tugas ini memiliki prioritas menengah, lalu prioritas 1,40. Project Management Information System 12S1101. Information System Foundation Dr. Natalia 18 November 2023 pukul 15.00 WIB. 12 S22017 Joseph Information System Foundation. Belum selesai, tugas ini relatif ringan namun jangan tunda terlalu lama. Lalu prioritas 3.00 Physical Storage System Advanced 12S3102 Advanced Database Dr. Tony. 12S22017 Joseph Advanced Database. Selesai. Lalu prioritas 2,5 problemnya Decomposition and Problem Identification TIS 1101 Digital Innovation Dr. Sari 15 November 2003 pukul 15.00 WIB. 12 S22017 Joseph Digital Innovation belum selesai dan tugas ini memiliki prioritas menengah. Lalu prioritas 200 Adversarial Search and Constraint Satisfaction Problem 10 S3001 Artificial Intelligence Dr. Sam 16 November 2003 pukul 15.00 WIB. 12 S22017 Joseph Digital Innovation belum selesai. Tugas ini memiliki prioritas menengah. Lalu prioritas 1,40 Project Management Information System 12S1101 Information System Foundation Dr. Natalia 18 November 2003 pukul 15.00 WIB. 12 S22017 Joseph Digital Innovation belum selesai. Tugas ini relatif ringan namun jangan tunda terlalu lama. Oke, sekian buat soalnya. Lalu di sini kami akan masuk ke program yang telah kami kerjakan. Di sini yang pertama-tama kita mulai program dengan main, lalu kita masukkan string dengan tipe data string dan variables names-nya itu ada deskripsi tugas 10, kode matkul 10, dosen 10, deadline 10, nim nama 10, status 10, matkul 10, dan teks 10. Lalu kita masukkan lagi setelah itu real, tipe data real dengan variables names-nya itu tingkat kesulitan dan prioritas. Lalu kita menggunakan array dan array size-nya 10. Lalu kita declare lagi integer dengan tipe data integer dan menggunakan array dengan array size 10 dan variables name-nya hari hingga deadline. Setelah itu kita memasukkan dengan tipe data string dan kita masukkan variable name-nya itu text. Lalu kita memasukkan juga integer i dan n dan kita memasukkan assignment-nya n sama dengan 0. Di sini kita melakukan pemanggilan function dan isinya itu inisialisasi, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks. Nah, di sini kita menggunakan percabangan for dengan variabelnya itu i, start value-nya 0, end value-nya 9, dan step by-nya itu 1. Input text-nya kita menggunakan if text sama dengan add text, jika dia benar maka akan keluar assignment-nya itu n sama dengan add text, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, text, i, dan n. Dan jika false, jika teks bukan sama dengan tidak sama dengan add text, maka dia akan masuk false. Jika teks sama dengan update text status dan dia true, maka akan keluar kita akan melakukan pemanggilan update text status, kode matkul, status, dan n. Dan akan keluar assignment-nya i sama dengan 1 dikurang 1, sorry. Lalu jika dia false, dia akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu jika teks sama dengan show assignment dan dia benar, maka i sama dengan i dikurang 1. Dan jika seandainya teks bukan tidak sama dengan show assignment, maka dia false. Dan jika teks sama dengan triple dash, jika dia true, dia akan masuk i sama dengan 10. Hasilnya akan i sama dengan 10. Lalu setelah itu akan kita melakukan pemanggilan discharging. Kita masukkan function name itu discharging, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i, dan n. Lalu kita masukkan juga outputnya, dan ini kita melakukan pemanggilan lagi. Isinya output, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status, prioritas, teks, dan n.
Lalu selanjutnya ada fungsi kedua yang dimana diberi nama add text dengan parameter string array deskripsi tugas, string array kode matkul, string array dosen, string array deadline, string array nim nama, real array tingkat kesulitan, integer array hari hingga deadline, string array status, real array prioritas, string array text, integer i, integer n. Lalu selanjutnya kita memasukkan input deskripsi tugas i, lalu input kode matkul i, input matkul i, input dosen i, input deadline i, input nim nama i, input tingkat kesulitan i, input hari hingga deadline i, input status i, lalu selanjutnya kita mengassign variabel prioritas i dengan expression tingkat kesulitan i dikali 1 dibagi hari hingga deadline i. Lalu selanjutnya kita mengecek kondisional yang dimana menggunakan if dengan if prioritas i lebih besar dari 3. Jika benar, dia akan masuk ke assign text i sama dengan penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Dan jika false, dia akan cek kondisional lagi prioritas i lebih kecil sama dengan 3 dan prioritas i lebih besar sama dengan 1,5. Yang dimana jika benar, dia akan mengassign teks i sama dengan tugas ini memiliki prioritas menengah. Dan jika false, dia akan cek kondisional lagi, yaitu prioritas i lebih kecil 1,5. Dan jika benar, dia akan mengassign teks i sama dengan tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Dan jika false, dia akan masuk ke assign teks i sama dengan triple dash. Lalu selanjutnya di sini ada selanjutnya jika semua sudah selesai, dia akan masuk ke assign n sama dengan n tambah 1. Lalu return integer n. Selanjutnya pada function yang kedua akan dijelaskan peer saya lagi. Oke, jadi buat function yang kedua ini dengan nama functionnya itu descending dan kita masukkan parametersnya itu string array deskripsi tugas, string array kode matkul, string array dosen, string array deadline, string array nim nama, real array tingkat kesulitan, integer array hari hingga deadline, string array status, real array prioritas, string array text, integer i dan integer n. Lalu kita di sini kita declare dengan variable names-nya itu h dengan tipe data integer. Lalu kita declare lagi dengan tipe data string, yaitu kita masukkan di sini dengan variable name-nya itu sv deskripsi tugas, sv kode matkul, sv dosen, save deadline, save nim nama, save status, save matkul dan save text. Lalu kita declare lagi dengan tipe data real, save tingkat kesulitan dan save prioritas. Dan yang terakhir itu kita declare integer save hari hingga deadline. Nah, setelah itu kita menggunakan percobaan for dengan variable i, start value-nya 0, end value-nya n dikurang 1, step by-nya 1. Setelah itu kita menggunakan lagi next percobaan lagi, yaitu menggunakan for lagi, variabelnya h, start value-nya i ditambah 1, end value-nya n dikurang 1, dan step by-nya itu 1. Di sini, next, jika prioritas i lebih kecil dari prioritas h, maka jika dia true, di sini akan keluar assign-nya itu save deskripsi tugas disama dengan deskripsi tugas. Lalu akan keluar lagi assign-nya deskripsi tugas h sama dengan deskripsi tugas i. Lalu assign lagi deskripsi tugas i sama dengan save deskripsi tugas. Lalu assign lagi save kode matkul sama dengan kode matkul. Lalu kita assign lagi kode matkul sama dengan kode matkul. Lalu kita assign lagi kode matkul sama dengan save kode matkul. Lalu di-assign lagi save matkul sama dengan matkul. Kita assign lagi matkul h sama dengan matkul i. Lalu kita assign lagi matkul sama dengan save matkul. Kita assign lagi save dosen sama dengan dosen. Kita assign lagi dosen sama dengan dosen. Kita assign lagi dosen sama dengan save dosen. Kita assign lagi save deadline sama dengan deadline. Kita assign lagi deadline sama dengan deadline. Ini semua kita assign deadline sama dengan save deadline. Save nim nama dikurang nim nama. Nim nama sama dengan nim nama.
nim nama sama dengan save nim nama, save tingkat kesulitan sama dengan tingkat kesulitan, tingkat kesulitan sama dengan tingkat kesulitan sama dengan save hari hingga deadline sama dengan hari hingga deadline sama dengan hari hingga deadline sama dengan save hari hingga deadline, lalu save status sama dengan status sama dengan save status, lalu save prioritas sama dengan prioritas H sama dengan prioritas I sama dengan save text sama dengan text H sama dengan text I, dan text I sama dengan save text. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang ketiga itu ada fungsi yang diberi nama dengan inisialisasi dengan parameter string array deskripsi tugas, string array kode matkul, string array dosen, string array deadline, dan string array nim nama, real array tingkat kesulitan, integer array hari hingga deadline, string array status, real array prioritas, dan string array text. Lalu fungsi selesai. Selanjutnya ini ada fungsi yang diberi nama output dengan parameter string array deskripsi tugas, string array kode matkul, string array dosen, string array deadline, string array nim nama, string array status, real array prioritas, string array text, integer n. Lalu selanjutnya dia akan mendeclare variabel i dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya ini ada percabangan for dengan variabel i, start value-nya 0, end value-nya n kurang 1 dengan step by-nya 1. Next, dia akan mencek kondisional dengan menggunakan percabangan if, yang dimana status i sama dengan selesai. Jika true, dia akan output prioritas dan tofix dengan prioritas i, 2. Lalu outputnya lagi deskripsi tugas i dan kode matkul i dan dosen i dan nim nama i dan status i. Dan jika false, dia akan cek kondisional lagi, yang dimana status i sama dengan belum selesai. Dan jika true, dia akan keluarkan output prioritas dan tofix prioritas i, 2. Lalu outputnya lagi deskripsi tugas i dan kode matkul i dan dosen i dan deadline i dan nim nama i dan status i dan teks i. Lalu setelah itu function selesai, n. Selanjutnya ini ada function yang diberi nama update status dengan parameter string array kode matkul, string array status, dan integer n. Di sini selanjutnya kita dia akan declare kodenya dan status dengan tipe data string. Lalu selanjutnya dia akan mendeclare lagi integer dengan tipe data integer h, yang dimana variabelnya itu bernama h. Lalu akan menginput yang diberi nama variabelnya itu kodenya. Selanjutnya dia masuk ke percabangan for, yang dimana variabelnya itu diberi nama h, start value-nya 0 dan end value-nya itu n kurang 1 dengan step by 1. Next, dia akan cek kondisional lagi dengan percabangan if yang dimana kodenya sama dengan kode matkul h. Dan jika dia benar, dia akan keluar input status dan dia akan mengassign status h sama dengan status. Lalu setelah itu function selesai. Oke, jadi karena program kami telah selesai kami kerjakan dan yang tadi sudah kami jelaskan juga, di sini kami akan memberikan bukti bahwa tugas kami telah kami submit di GitHub dan telah berhasil disubmit. Artinya program yang kami kerjakan ini telah berjalan dengan lancar dan benar. Di sini kami akan memberikan buktinya. Total purpose function and evaluation. Kita buka action. Nah, di sini kemarin kami sebelumnya sudah mencoba juga melakukan program kami dan
sebelumnya juga masih banyak kesalahan tapi telah kami perbaiki dan akhirnya program kami telah berjalan dengan lancar. Dan di sini artinya jika centang dia artinya program kami itu telah berjalan dengan lancar dan telah memenuhi syaratnya. Di sini bisa kita cek di auto grading reporter. Bisa kita lihat di tabelnya di sini tes skornya semua berisi dan totalnya itu poinnya itu 100. Dan total tesnya yang kami telah selesaikan itu 5 dari 5. Jadi semua tesnya itu telah kami selesaikan dan telah berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kami PR3. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.